Kembali, transportasi laut mengalami tragedi. Pagi yang tenang di atas kapal motor penumpang Putri Yasmin yang tengah melaju dari Padang Bayi menuju Lembar pada Rabu 12 Agustus lalu tiba-tiba mencekam. Penuh teriakan. Kepulan asap dan kobaran api memenuhi dalam kapal membuat penumpang panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Tak sedikit dari mereka bahkan nekat melompat dari atas kapal untuk menghindari kobaran api. Satu orang meninggal dan ratusan penumpang lainnya dievakuasi. Udah keluar apinya. Tolong. Ini. Semua panik. Asap pekat dan kobaran api muncul dengan cepat hingga menutupi seluruh badan kapal. Penumpang merekam suasana di atas kapal Putri Yasmin saat kebakaran ini terjadi. Kebakaran melanda salah satu bagian lambung kapal. Asap membumbung tinggi. Para penumpang menjauh dari bagian kapal yang terbakar. Para penumpang terlihat telah mengenakan jaket penyelamat berkumpul di salah satu bagian geladak kapal untuk menanti proses evakuasi. Api sudah semakin membesar. Situasi berubah dengan cepat, dari tenang menjadi penuh kepanikan karena kepulan asap semakin tebal. Hawa panas dan rasa sesak mulai menyerang para penumpang. Menurut pengakuan penumpang, mereka diminta keluar oleh awak kapal mengarah ke bagian kiri dan kanan kapal. Mereka pun disuruh untuk melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Sudah semakin membesar. Insya Allah aman, insya Allah. Berdasarkan informasi dari kantor SAR Mataram, kebakaran ini mulai terjadi pada pukul 4 pagi di sekitar perairan Pantai Sekotong, Lombok Barat. Kapal ini berlayar dari Padang Bayi, Karangasem, Bali menuju Lembar, Lombok Barat. Namun, kapal terhenti saat mendekati Lembar karena adanya kebakaran. Seorang korban selamat menceritakan, ia berada di dekat kobaran api saat kebakaran di dalam kapal ini terjadi. Penumpang panik, bahkan ia telah bersiap untuk melompat ke laut sebagai antisipasi jika api semakin membesar. Saya tidur di belakang ini, di belakang asap yang keluar itu dasarnya. Jadi setelah asap keluar itu, tiba-tiba api menyala. Jadi semuanya sesak napas dan kepanasan. Kemudian kita berdiri di tiap pagar semuanya. Ada anak kecil, ada bule, ada ibu-ibu. Lalu saya ke pagar. Untuk siap-siap meloncat, kepanaskannya. Butuh waktu hingga 30 menit, tim SAR dan sejumlah kapal bantuan tiba di lokasi kebakaran kapal di perairan Selat Lombok. Petugas langsung mengevakuasi penumpang yang terjebak di kapal dan sejumlah penumpang yang menyelamatkan diri dengan cara melompat dari kapal. Para penumpang dievakuasi ke dua titik, yakni di Pelabuhan Padang Bayi dan Pelabuhan Lembar. Kebakaran di sekitar perairan Selat Lombok. Dengan laporan tersebut kami melaksanakan aksi, yaitu pada 6.30 kami menggerakkan satu buah kapal milik Basarnas seperti 220 menuju ke TKP. Selanjutnya kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait pada TNI Angkatan Laut, Direktorat Polair untuk sama-sama bergerak menuju ke lokasi kejadian kapal tersebut. Inilah saudara visual udara KMP Putri Yasmin yang terbakar di perairan Selat Lombok saat hendak menuju Lembar dari Padang Bayi, Bali pada Rabu 12 Agustus 2026. Api terlihat membumbung tinggi dari dalam kapal. Satu orang penumpang meninggal akibat peristiwa ini. Sejumlah penumpang yang nekat melompat dari kapal terlihat menjauh dari badan kapal dengan menggunakan pelampung.
Hingga Kamis sore, saudara, data manifest penumpang KMP Putri Yasmin masih simpang siur. Jumlah manifest yang tertera berbeda dengan jumlah data penumpang. Berdasarkan informasi sementara, manifest KMP Putri Yasmin tercatat ada 114 penumpang, belum termasuk awak kapal. Sedangkan pada Rabu sore, jumlah penumpang yang berhasil dievakuasi mencapai 173 penumpang. Dengan rincian, 172 orang selamat dan 1 orang meninggal. Sejumlah kapal dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Di antaranya KN SAR 220 Mataram, helikopter, speedboat Pol Airut, dan sejumlah kapal yacht. Satu persatu korban selamat dievakuasi dari Sekoci ke kapal yang lebih besar untuk mendapatkan perawatan dan dibawa ke posko kesehatan. KMP Pontianak II yang ikut membantu mengevakuasi korban berhasil mengevakuasi 33 penumpang dan langsung dibawa ke Pelabuhan Padangbai, Bali. Setibanya di Padangbai, penumpang selamat langsung didata dan dicek kondisi kesehatannya. Para korban terlihat syok dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Tak sedikit dari para penumpang yang dievakuasi adalah anak-anak. Data yang diterima Posko SAR Bali, sebanyak 173 orang telah dievakuasi dari KMP Putri Yasmin yang terbakar di perairan Selat Lombok Rabu 12 Agustus lalu. Dari jumlah tersebut, 172 orang dinyatakan selamat dan 1 orang meninggal dunia. 11 orang yang mengalami luka-luka saat ini masih menjalani perawatan medis. Di sisi lain, berdasarkan data sementara dari Posko SAR di Pelabuhan Lembar, masih terdapat 5 korban yang belum ditemukan. Tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran secara intensif di sekitar lokasi untuk menemukan korban hilang, serta memastikan seluruh penumpang maupun kru kapal sudah terdata. Sejumlah keluarga korban hilang masih mendatangi posko untuk mencari informasi mengenai keberadaan saudara mereka. Sampai di sini saya tanya tim SAR-nya, mereka bilang masih ada 5 korban yang belum dievakuasi sementara. Ya, di salah satu dari situ ada ponakan saya, yaitu Selvina Rambumayi. Untuk cerita suaminya, dibilang pada saat masa gentingnya kapal, mereka masih sempat lompat sama-sama di situ, masih sempat berpegangan tangan biar nggak terpisah satu sama yang lain. Nah, karena besarnya ombak di laut, jadi mereka terpisah. Sama halnya di Posko SAR di Padangbai, Bali, silih berganti sejumlah keluarga korban KMP Putri Yasmin yang terbakar mendatangi posko untuk mencari keberadaan anggota keluarga mereka yang masih hilang. Mereka berharap segera mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi dan keberadaan anggota keluarga mereka. Sama bapak, sama ibu saya juga yang cowok udah ketemu. Sedangkan kakak saya yang pertama ini belum ketemu. Sekarang belum ada informasi yang jelas. Cuman semalam kan sempat ditelepon sama tim SAR ke sana. Katanya hari ini, pagi ini dilanjut lagi untuk pencarian. Usai didata dan menjalani pemeriksaan medis, sejumlah korban selamat yang dievakuasi ke Posko SAR di Pelabuhan Padangbai dipulangkan. Seluruh korban yang dipulangkan dalam kondisi sehat. Saudara, PLT Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Padangbai menyebut pihaknya telah melakukan pemeriksaan untuk memastikan kelayakan kapal dan keselamatan penumpang sebelum berlayar. Ia memastikan kapal dalam kondisi layak untuk berlayar saat sebelum berangkat, baik secara teknis maupun
saat keselamatan lainnya. Jadi masih kita investigasi terkait untuk kebakaran KMP Putri Yasmin. Pada saat akan berangkat itu kondisinya gimana, Pak? Sudah kami pastikan karena akan sesuai dengan sistem kita, sistem Inapot, kapal dikatakan layak laut. Saudara, penyebab pasti kebakaran KMP Putri Yasmin masih diinvestigasi. Namun, sambil menunggu hasil investigasi, adanya ketidaksinkronan antara jumlah penumpang harusnya menjadi pengingat betapa lemahnya sistem keselamatan pelayaran. Hal ini tentu menjadi PR yang harus segera dibenahi. Data penumpang yang tidak valid tentu akan menyulitkan proses evakuasi. Semoga seluruh penumpang yang masih hilang segera ditemukan dengan kondisi selamat.